Coba saya mau dengar dulu tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Wah, udah ada teriakannya. Coba sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Woo! Haleluya. Siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Buat semua anugerah Tuhan. Sekedar saya mengingatkan kepada teman-teman semua anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Entah sudah berapa banyak orang yang telah dipanggil oleh Tuhan. Entah itu teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, ataupun salah satu dari keluarga kita. Tapi kita bersyukur kita masih ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat saudara dan saya ada di dalam rumah Tuhan. Memberi yang terbaik lewat pujian dan penyembahan. Oleh karena itu saya mengajak kita semua siang hari ini. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Tidak ada kata lain yang dapat kami ucapkan selain ucapan terima kasih kepada Tuhan. Atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Dan siang hari ini kami mau bersyukur kepada Tuhan. Sebagai anak-anak muda yang diberkati Tuhan. Kami tidak mau lupa akan semua kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Yesus. Bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama katakan terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya sama-sama berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Indonesia Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya sama katakan lebih sungguh lagi katakan terima kasih Yesus.
Mari bersyukur kepada Tuhan. Angkat suaramu dan angkat hatimu di hadapan Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagimu, hanya bagimu, Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, sebab Kaulah yang layak Tuhan. Yesus, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan, buat semua anugerah Tuhan. Terima kasih. Mari terus bersyukur kepada Tuhan. Mari angkat suaramu dan sembah Tuhan siang hari. Sebab firman Allah berkata, 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan. Kalau kita sepakat Tuhan hadir di tempat ini. Mari sembah Tuhan. Mari bersyukur buat semua kebaikan Tuhan. Come on, anak-anak muda. Tidak usah melihat kiri kanan depan belakang. Tidak usah malu untuk menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu. Naikkan ucapan terima kasih. Sebagai bentuk kita menghargai Tuhan kita. Kita menghargai Allah kita yang luar biasa, yang hebat. Yang sudah memberkati kehidupan saudara dan saya. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, Jesus, I worship. With all of my heart and all of my soul,
Sama-sama angkat tanganmu, katakan, worship you, Jesus, I worship with all of my heart and all of my soul. I love you. Oh, I worship you, Lord Jesus. I worship you. With all of my heart and all of my soul, I love you. I love. Come on. I worship you. Jesus, I worship you, Lord, and all of my soul. Come on, sing it again. Jesus, Jesus. Oh, Jesus, I worship you with all of my heart. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. I love you. I love to worship you. Haleluya. Ini yang menjadi pujian kami siang hari ini, Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Siang hari ini kami mau memuji Tuhan. Kami mau lompat bagi Tuhan. Bebaskan roh kami untuk kami memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anak-anak muda yang siap memuji Tuhan, kita katakan, tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Woo! Coba saya mau dengar dulu teriakannya, suaranya. Kalau saya bilang haleluya, teman-teman cuma teriak, wuh! Haleluya! Belum semangat, sekali lagi, haleluya! Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sama-sama kita angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Come on! Woo! Kami percaya hidup kami takkan sama, Tuhan. Semua karena Tuhan. Woo! Yeah! Sama-sama katakan, yo. Are you ready? Allah satu-satunya, sumber dari segalanya. Katakan, kau kebenaran. Kau kebenaran yang selalu. Kau keyakinan. Are you ready? Come on. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh
radio dengan iman. Kau kebenaran yang selalu, kau keyakinan. Come on. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu, hidupku takkan sama. Kami percaya hidup kami takkan sama, sebab Allah kita luar biasa. Engkau alasan kami Tuhan, Kaulah alasan. Mana nih suaranya jemaat Tuhan? Come on. Kaulah. Yes. Are you ready? Wow. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya sekali lagi sama-sama katakan, Kaulah alasan, sebab hanya Tuhan untuk ku hidup, hanya menyenang. Are you ready? 1, 2, 3, go! Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan. Ku tahu sungguh. Amin. Hidup. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sorakan haleluya. Mari kita siapkan hati kita, karena kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kesempatan buat kami, untuk kami memuji, untuk kami melompat buat Tuhan. Ini bentuk sukacita kami, bentuk kebahagiaan kami, bahwa bersama Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami akan melihat mujizat Allah terjadi di kehidupan kami, di tempat ini, maupun bagi negara kami, bangsa Indonesia. Sebab Engkau satu-satunya Allah kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang mari jemaat Tuhan sama-sama katakan lebih sungguh lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Lebih sungguh lagi sama-sama katakan.
satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. satu-satunya yang kuandalkan. Amin Tuhan, amin. Satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan ku hanya kau berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari jemaat Tuhan kita semua bangkit berdiri, bersama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia, selalu sama-sama katakan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya
bagi kami semua Tuhan. Engkau penyembuh kami, Engkau pemulih kami ya Tuhan. Dan ya Bapa, kami bersyukur kami anak-anak-Mu ada di tempat ini Tuhan. Berada di hadapan Tuhan. Satu-satunya yang boleh kami andalkan Tuhan. Satu-satunya tempat di mana kami boleh bersimpuh di kaki-Mu mendengar pengajaran-Mu Tuhan. Di mana kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan bagi kami. Dan ini kami Tuhan. Di tempat di mana kami berkumpul, biarlah Engkau berada di sini Tuhan. Kau yang nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan pengajaran-Mu Tuhan. Nyatakan hati-Mu bagi kami. Supaya kami semua di sini Tuhan boleh mendapatkan hikmat kebijaksanaan. Mendapatkan pembelajaran yang dari Tuhan. Oh ini kami ya Bapa, pakai kami. Siapkan hati kami untuk boleh menerima firman Tuhan. Siapkan hati kami boleh bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Siapkan hati kami boleh mendengar. Buka mata hati pikiran kami Tuhan. Berikan kami hikmat kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom. Bagi yang belum pernah melihat saya bukan tuyul. Karena saya ada di sini, walaupun mungkin kinclong, kelihatan kan ada ini kinclong, nggak apa-apa. Saya namanya Irfan Irawanji. Saya seorang trainer, saya seorang coach, saya juga seorang diaken pembinaan di gereja saya. Dan saya diundang di sini karena kebetulan saya kenal dengan Kolu Kito, kalau ada yang kenal. Jadi saya biasa membina anak-anak muda di tempat saya melayani. Saya biasa membina pasutri di tempat saya melayani. Dan tadi baru saya tanya Ivan, di sini umurnya berapa? 12 sampai yang belum menikah kok. Cocok. Tadinya saya pikir di sini yang tua-tua. Ternyata di sini yang muda-muda. Makanya tadi disuruh loncat-loncat, kayaknya kaki gue udah gak kuat ya loncat-loncat lagi. Kayaknya kaki gue udah gak sekuat dulu. Nah kita hari ini akan belajar tentang yang namanya the most common sin. Ada yang tahu gak the most common sin itu apa? Bukan bahasa Indonesia ya, gue gak tanya bahasa Indonesianya. Apa coba the most common sin? Dosa yang paling umum apa? Ada yang bilang bohong, apa lagi? Ini karena pakai masker nggak kedengeran ya? Apalagi ayo? Apa sih dosa yang paling umum? Itu kan kerjaan lu kok ngasih tahu kita, gue mana tahu. Iya benar juga ya. Yuk kita buka Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Lukas 12 ayat 22 sampai 31. Saya bacakan buat kita ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur, dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ada yang udah bisa nebak apa dosa yang paling umum? Khawatir. Siapa di sini yang khawatir? Siapa yang di sini tukang khawatiran? Bagus, setidaknya jujur ya. Apa sih khawatir? Kok gue udah umur segini, gue udah umur 18 tahun, gue belum pernah pacaran, gue khawatir banget gimana hidup gue nanti kok. Ada yang kayak gitu?
Atau kok gue baru lulus kuliah, tapi gue belum punya kerjaan. Gimana dong? Atau ada yang, kok gue mau kuliah, tapi gue gak punya duit. Gimana dong? Apa itu kekhawatiran? Kekhawatiran dimulai dari rasa takut. Kekhawatiran dimulai dari rasa takut. Kenapa ketakutan melandasi kekhawatiran? Padahal takut itu adalah sesuatu yang normal. Siapa di sini yang nggak pernah takut? Ada? Pasti nggak ada. Orang yang nggak takut kemungkinan besar udah mati. Kemungkinan besar. Zaman dulu bayangin nenek moyang kita di zaman dinosaurus, dia jalan santai, lalu ada bunyi kresek 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 kresek. Yang takut udah lari, yang nggak takut maju terus. Ada apa di situ? Lihat, nggak taunya dinosaurus, wah dimakan, udah mati yang nggak takut. Sehingga kekhawatiranmu yang dilandasi oleh rasa takut itu belum tentu memberdayakanmu menjadi seorang yang bisa menjadi prajurit-prajurit yang gagah berani. Tetapi ketakutan itu punya fungsi. Ketakutan itu punya satu nilai yang perlu kita pahami sekarang. Kenapa? Karena ketakutan itu banyak kok di dalam Alkitab. Percaya gak? Tahu gak bahwa Raja Daud aja bisa takut? Nehemia takut. Petrus takut. Banyak sekali cerita-cerita tentang ketakutan di dalam Alkitab. Tetapi mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga bagi kamu yang khawatir, ketakutanmu itu belum menjadi sebuah dosa yang paling umum sampai kamu tambahkan satu komponen. Yang namanya apa? Kurang percaya. Jadi ketika kamu merasa takut, nggak apa-apa. Karena kalau kamu nggak takut, kamu kemungkinan besar udah nggak bisa hidup lagi. Jalan pulang dari sini. Kalau ini kan siang-siang enak ya. Kalau malam jalan pulang dari sini turun tangga, ada orang pegang parang sambil mabok-mabokan. Kita sendirian. Lebih baik takut apa lebih baik berani coba? Lebih baik takut. Karena takut itu ada fungsinya, takut itu ada gunanya. Tetapi takut ditambah tidak percaya, itu yang kita tidak inginkan. Kenapa? Karena orang yang penakut, dia tidak beriman. Coba colek sebelahnya. Kamu punya iman enggak? Terutama yang tadi angkat tangan yang khawatiran. Kelihatan enggak tuh tadi? Siapa yang khawatiran? Tanya, kamu punya iman enggak? Ayo. Gampang sekali lo bilang, kok saya sudah ikut Tuhan sejak saya dilahirkan begitu, cerut langsung ikut Tuhan. Tetapi ketika menjalani hari-harimu, ketika kamu berada di dalam hari-harimu itu, ketika kamu benar-benar bersama dengan orang-orang atau keadaan-keadaan di sekitarmu, kamu berada di dalam ketakutan, percuma kamu bilang kamu orang beriman. Karena orang yang beriman pasti tidak punya ketakutan. Colek lagi sebelahnya, kasih tahu. Orang beriman tidak punya kekhawatiran, tapi tetap boleh punya ketakutan. Lowong saya sampai sekarang aja masih takut gak punya duit kok. Itu apa? Artinya perlu bekerja keras. Karena takut ada nilainya, ada fungsinya. Sedangkan roh Tuhan yang ada di dalam kamu dan saya tidak pernah memberikan roh ketakutan. Kita tidak pernah diberikan roh ketakutan. Malah Tuhan selalu memberikan kita roh kekuatan. Roh yang punya kendali. Sehingga apapun yang kamu lakukan, kalau kamu menggunakan rasa takutmu, itu hanya menunjukkan bahwa kamu sedang tidak berada di dalam roh kekuatan. Tetapi kamu berada di dalam roh yang namanya roh ketakutan. Dan roh ketakutan itulah yang menyebabkanmu khawatir. Ada beberapa kata takut di dalam Alkitab. Coba, siapa di sini yang tahu takut itu ada berapa macam sih? Berapa macam takut?
Ini kendala bahasa Indonesia ya. Karena saya seorang semantisis, saya seorang pencinta kata. Saya mencari makna-makna kata. Apa makna takut? Ada berapa banyak takut di Alkitab? Banyak, katanya kok bahkan ada yang 365 ayat jangan khawatir katanya. Ngomong kosong, saya udah coba hitung, nggak ada segitu. Apa coba? Ketakutan. Dimulai dari rasa apa? Takut. Di atasnya takut apa coba? Ada nggak yang lebih tinggi dari takut? Apa? Teror. Teroris, kata teroris kan? Dari teror di atasnya ada apa lagi? Fobia. Siapa yang punya fobia di sini? Ada yang takut kancing? Takut anjing? Takut kucing? Fobia. Yang di atasnya lagi apa? Namanya skizofrenia atau paranoid. Itu aja dalam bahasa Indonesia. Sedangkan kalau kita lihat di Alkitab, takut itu ternyata ada banyak juga. Nggak serta-merta kita bilang saya takut, berarti saya takut. Karena di Alkitab, setidaknya ada 4 yang saya sudah pelajari. Yang pertama, bahasa Yunaninya adalah yirah. Yirah itu adalah takut akan Tuhan. Kalau katanya secara harafiah itu artinya dread, teror, gemetar di hadapan Tuhan. Itu yirah. Tetapi di sana juga ada katanya pahat. Pahat itu bahasa Inggrisnya tremble. Ketika Daud berperang, ketika Daud melawan musuhnya, musuh-musuhnya pahat terhadap Daud. Kenapa? Karena dia punya Tuhan. Pahat itu artinya tremble, bergetar di dalam ketakutan. Dan kalau kamu yang sekarang bergetar ketakutan dan khawatir, jangan-jangan yang kamu alami sekarang itu adalah pahat terhadap sesuatu. Ada lagi ketakutan namanya deos atau fear. Arti katanya takut dari kata du atau dua. Deos itu artinya kamu sedang mendua. Mendua kepada apa? Kalau kamu khawatir, pasti kamu bukan percaya pada Tuhan, tapi kamu sedang menduakan Tuhan dengan kepercayaanmu yang lain. Ketakutan dan kekhawatiran hanya menyatakan apa yang sedang kamu percaya saat ini. Kalau kamu percaya saat ini kamu nggak bisa dapat jodoh, berarti kamu sedang mempercayakan dirimu nggak punya jodoh. Itu artinya kamu tidak percaya pada kemampuanmu dan sedang menduakan Tuhan yang berjanji memberikan yang terbaik bagimu. Kalau kamu sekarang sedang khawatir nggak bisa punya pekerjaan atau nggak bisa lulus dari sekolah, maka kamu sedang menduakan imanmu dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan tes. Dengan apa yang sedang kamu hadapi. Dan kamu percaya apa yang kamu hadapi itu lebih besar daripada apa yang kamu percaya dalam Tuhan. Sehingga itu dari kata deos. Lalu yang keempat ada kata phobos atau fear. Ini adalah asal katanya dari fobia. Artinya apa? Lari. Sehingga ketakutan yang disebut dengan phobos itu adalah ketika kamu lari dari apa yang sedang kamu hadapi. Itu adalah ketakutan di mana kamu tidak bisa menghadapi yang bisa jadi disebabkan oleh sebuah pahat, trembling of fear. Dan coba tanya deh sama dirimu sendiri. Bagi yang tadi khawatir, ketakutan apa yang sedang kamu alami? Apakah kamu sedang menduakan Tuhan? Atau apakah kamu sedang tremble atau dread di dalam fear? Atau apakah kamu sekarang sedang berada di dalam in awe, takjub, yirah kepada Tuhan? Karena takut bukan hanya ada takut yang jelek, tapi juga ada takut yang baik. Dan roh ketakutan itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan di dalam Wahyu 21 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Wahyu 21 ayat 8. Kenapa dimulai dengan orang-orang penakut dan orang-orang yang tidak percaya? Itu ditaruh di depan sebelum orang-orang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. Karena dasar dari kamu ketakutan itu
adalah ketidakpercayaan. Dasar ketakutanmu yang menyebabkan kamu khawatir adalah kamu tidak percaya bahwa Tuhan, Allah semesta alam, yang tadi katanya sumber kekuatan, sumber penyembuhan, akan menolongmu di saat kamu membutuhkan. Ketika kamu tidak percaya, roh ketakutan itu yang berkuasa atas kamu. Roh ketakutan itu yang menyembunyikan dirinya di dalam pemikiran-pemikiranmu. Itu yang akhirnya menyebabkanmu berdiam di dalam ketakutan dan gemetar. Dan akhirnya rasa takut itu berubah menjadi the most common sin. Itu rasa khawatir. Karena takut ada fungsinya. Ada takut yang baik. Kalau kamu pertama kali ketemu, dipanggil sama Pastor Alex, coba. Ada rasa takut gak di situ? Pastor Alex manggil. Kenapa nih? Ada rasa takut di situ? Pasti ada. Pastor Niko coba manggil kamu. Ke sini. Ke sini Van, ke kantor Pastor Niko. Takut gak? Pasti ada rasa takutnya. Tetapi takut yang dirasakan bukanlah trembling in fear yang menyebabkan kamu khawatir, tapi takutnya lebih kepada reference. Takut karena rasa hormat. Takut karena beliau lebih memiliki hikmat, kebijaksanaan, pengalaman, pengajaran, pembelajaran daripada kita. Dan disitulah rasa takut itu takut yang baik. Sehingga perkataan takutlah akan Tuhan, karena itu awal mula pengetahuan di Amsal. Yang dimaksud bukanlah takut gemetar karena Tuhan jahat, bukan. Tapi yang dimaksud adalah kamu gemetar karena tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa dan dia layak untuk disembah. Sehingga ini adalah takut yang baik. Dari semua kata takut yang di Alkitab, yirah sering dipakai di Perjanjian Lama untuk menyatakan rasa takut akan Tuhan. Rasa takut yang ini, yirah ini, berguna bagimu untuk apa? Untuk menjaga jalanmu. Sehingga rasa takut itu diberikan oleh Tuhan untuk apa? Supaya jalanmu tetap lurus, tetap baik, dan tetap berada di dalam langkahnya dia. Sehingga jangan juga bilang, kamu gak perlu takut akan segala sesuatunya. Kamu yang penting jalanin aja, semua pasti bisa. Enggak juga, itu namanya bodoh. Karena kenapa? Orang yang gak ada takut-takutnya udah mati. Kita perlu rasa takut. Perlu rasa takut untuk apa? Untuk mengetahui apa rencana Tuhan di balik rasa takut itu. Kalau saya tahu saya takut terhadap dosa, maka di situ ada pesan, jauhilah dosa. Kalau saya takut terhadap ujian yang akan saya hadapi, maka ada pesan di situ untuk apa? Belajar. Kalau ada rasa takut saya nggak bisa dapat pekerjaan, maka ada pesan apa? Jadilah dirimu yang terbaik. Sehingga ketika kamu datang meminta pekerjaan sama orang, mereka akan melihat siapa dirimu. Dan kamu tidak akan direndahkan karena kamu muda. Tapi kamu punya Tuhan di dalam dirimu. Dan itu yang kamu nyatakan di depan ketakutanmu. Karena lawan kata dari takut bukanlah berani. Lawan kata dari takut adalah obedient. Tetap berjalan dengan patuh. Karena ketika kamu berjalan dengan patuh, ketika kamu berjalan dengan Tuhan, rasa takutmu itu bisa hilang. Kenapa? Karena kasih cinta Tuhan, cast out all fear, menghilangkan rasa takut. Dan sekali-kali jangan biarkan dirimu berada di dalam ketakutan yang menghentikanmu untuk bisa mencapai tujuanmu. Karena ketakutan yang menghentikanmu mencapai tujuanmu itulah yang sedang kamu halangi untuk kamu bisa mencapai ke sana. Rasa takut sesuatu yang menarik. Apabila kamu punya ketakutan terhadap sesuatu, karena di sini anak-anak muda kita ambil contoh jodoh lah ya. Siapa yang sini lagi cari pacar? Coba tolong dilihat yang lagi angkat tangan, yang mau cari pacar silahkan. Kita coba ya. Apabila saya takut, kok gimana caranya gue bisa punya pasangan? Kalau gue gak punya pasangan,
Nanti gue kalau nggak pacaran, terus nanti gue nggak bisa ketemu siapa yang Tuhan ciptakan buat saya, gue nggak bisa menikah, nanti gue nggak bisa menikah, gue hidup selamanya sendirian, karena gue hidup sendirian, akhirnya hidup gue hampa, gue nggak ngapa-ngapain, sampai tua gue mati sendiri. Ketakutannya seperti itu coba. Dan kalau kita punya ketakutan seperti itu, ini menariknya rasa takut. Rasa takutmu akan memberikan apa yang tidak kamu inginkan. Bayangin, ketika saya takut untuk hidup sendirian, maka bagaimana perilaku saya sekarang dalam cari pasangan? Siapa aja boleh deh. Atau, gue udah keren belum ya? Gue udah ganteng belum ya? Memperhatikan tubuh. Atau, gue takut banget nih, gimana ya caranya? Pokoknya yang ada, gue kejar terus sampai bisa, walaupun dia gak mau. Pokoknya berjuang terus, pantang mundur. Dan ketika kita melakukannya dengan dasar ketakutan, orang mana yang mau? Dan karena gak ada yang mau, karena ketakutan kita dan tidak amannya kita, maka yang kita dapatkan apa? Hidup sendirian. Di dalam perjalanan saya mengasuh anak-anak muda, setiap ketakutan yang diceritakan oleh mereka punya niat baik. Dan niat baik yang dia berikan terhadap ketakutan itu, biasanya ketika digali gak ada apa-apanya. Caranya mudah. Ketika kamu takut, tanya aja, apa sih yang saya takutkan? Kalau saya takut hidup sendiri, apa yang saya takutkan? Kalau saya takut dengan ujian ini, apa yang saya takutkan? Dicari, dirunut pengalaman saya dengan anak-anak muda. 100% ujung-ujungnya gak ada apa-apanya. Kosong. Hampa. Karena roh ketakutan itu yang ditaruh di dalam dirimu, yang menyebabkan kamu khawatir, itu yang akan memberimu apa yang tidak kamu inginkan. Hati-hati dengan roh ketakutan. Karena ketika dibilang, orang-orang yang penakut, kata yang dipakai itu adalah deilia, coward, penakut. Orang yang gak berani menghadapi masa depan itu adalah orang-orang yang penakut. Dan biasanya muncul dari rasa khawatir. Bukan karena mereka tidak bisa. Saya yakin semua yang di sini, kita semua, kalian ini semua yang sudah percaya, kalian punya roh yang lebih besar daripada apa yang ada di dunia ini. Dan kalian bisa menghadapi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Seandainya saja kamu mengeluarkan dan membuang roh ketakutan itu. Dan digantikan dengan Roh Kudus yang memberikan roh kekuatan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan roh yang membuatmu tercengkram oleh rasa takut. Dan akhirnya diam, tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi Tuhan memberikanmu roh yang penuh dengan keberanian. Roh yang penuh dengan kuasa. Dari tadi kok kamu bilang, ketakutan ada gunanya. Apa sih gunanya ketakutan? Ada beberapa guna ketakutan. Yang pertama, ketakutan akan membuatmu sadar bahwa kamu perlu menerima dan berserah kepada Tuhan. Yesaya mengatakan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar atau takut. Itu pahat. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 8:12 ayat 13 mengatakan, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa. Ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah kamu harus gentar. Ini cerita ketika Nabi Yesaya, ada satu bangsa Assyria yang ingin menyerang Israel. Dan ketika rasa ketakutan itu datang, Nabi Yesaya mengingatkan, janganlah takut terhadap apa yang di depan sana. Janganlah kamu gemetar terhadap apa yang di depan sana. Tetapi kamu perlu berserah dan gentar akan Tuhan. Untuk apa? Karena ketika kamu berserah kepada Tuhan dan menerima ketakutannya, kamu akan bisa menemukan pesan baik dari ketakutan itu. Karena setiap ketakutan punya pesan baik untukmu.
Yang kalau saja kamu lihat pesan baiknya, kamu gak akan melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang menghalangimu cari pesan baiknya. Yang kedua, manfaat dari ketakutan adalah menyadari kasih Tuhan. Di dalam ketakutan tidak ada kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan ketika kamu punya kasih, maka ketakutan itu hilang. Dan yang terakhir, fungsi dari ketakutan adalah supaya kamu punya hikmat dan kebijaksanaan. Karena ketakutan ada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Ketakutan yang ada di depanmu itu ada fungsinya. Setiap ketakutan yang berhasil kamu lalui, kamu akan bisa belajar daripadanya. Sehingga ketika kamu belajar, kamu punya hikmat yang lebih besar. Dan itu dimulai dari apa? Dimulai dari takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Nah, kenapa kita perlu seperti ini? Ketakutan adalah bagian dari hidup. Khawatir bukan. Ketakutan normal sebagai sebuah manusia. Rasa khawatir kamu yang buat. Rasa khawatir adalah bagaimana kamu memberikan penilaian apa yang ada di dalam lingkunganmu, kamu artikan di dalam pikiranmu, dan kamu membuat ketakutan itu menjadi dosa. Hati-hati dengan khawatir, tapi terima rasa takut. Karena rasa takut yang normal bagi manusia itu cuma ada dua. Yang pertama jatuh, yang kedua suara keras. Mungkin sekarang ditambah ada yang ketiga, wifi mati. Mungkin. Tapi ketakutan normal itu ada dua. Sisanya dibuat-buat. Kenapa kita perlu bisa mengatasi rasa khawatir kita? Karena ketakutanmu yang menyebabkan kamu khawatir saat ini nggak akan membawamu menang di dalam kehidupan. Ketakutanmu yang kamu siapkan hari ini ditambah dengan kekhawatiranmu karena ketidakpercayaanmu akan menyebabkanmu tidak memiliki hidup yang berkelimpahan penuh dengan kemenangan. Dan kalau itu yang terjadi, bayangkan bagaimana hidupmu. Karena Tuhan mengatakan dalam Efesus 2:10, setiap dari kamu semua di sini, baik yang onsite maupun yang online. Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Pastikan hidupmu bukan menjadi hidup yang penuh ketakutan dan kekhawatiran, tapi pastikan hidupmu sebagai hidup yang penuh dengan kemenangan. Sebagai prajurit-prajurit yang gagah berani, yang penuh hikmat, penuh yirah, ketakutan akan Tuhan, gemetar akan Tuhan, mencari kehendak Tuhan, belajar dari semua ketakutan yang sedang kamu hadapi, ambil hikmahnya supaya kamu jadi orang berhikmat dan jalani kehidupanmu dengan berani walaupun ada rasa takut. Karena rasa takut itu akan membantumu untuk belajar apa yang perlu kamu pelajari. Tetapi kekhawatiran tidak. Kekhawatiran itu lebih parah daripada membunuh, orang sundal, pendusta. Kekhawatiran yang didasari oleh rasa tidak percaya akan menghentikan hidupmu saat itu juga. Dan kamu gak akan bergerak maju, dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu takutkan itu. Karena ketakutan punya kuasa, ada roh di sana. Dan Tuhan gak pernah memberikan roh ketakutan, tetapi roh penuh dengan kekuatan. Roh yang penuh dengan kendali. Siapa yang mau hidup penuh dengan keberanian? Siapa yang mau hidup penuh dengan ketakutan akan Tuhan? Supaya kita semua bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami, Engkau Tuhan Allah yang sungguh luar biasa. Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang tahu siapa kami. Dan Engkau yang tahu Tuhan semua tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Engkau yang lihat hati mereka, Engkau yang pilih mereka. Bapa kami percaya Engkau tidak pernah memberikan roh ketakutan atas kami, tapi Engkau memberikan roh yang penuh kuasa. Engkau yang memberikan kami roh yang penuh dengan kendali. Dan roh-Mu yang menuntun kami untuk menghidupi hidup kami penuh dengan kemenangan. Bapak ajar kami untuk boleh hidup tidak dengan ketakutan yang membuat kami khawatir,
Tapi ajar kami Tuhan untuk menyembahkan dan menyerahkan kekhawatiran kami kepada Engkau. Karena Engkau yang mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan yang atur. Dan Engkau sudah memberikan begitu banyak bagi kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir sehari pun di dalam hidup kami. Karena kekhawatiran itu enggak bahkan menambah sedikit pun hidup kami ya Bapak. Bapak Engkau yang jaga kami setiap dari kami anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Supaya kami boleh hidup berkemenangan. Hidup dengan penuh kekuatan yang dari Tuhan. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Hidup yang selalu memuliakan, menyenangkan Tuhan. Ajar kami untuk menghadapi ketakutan kami dengan penuh iman. Ajari kami untuk menghidupi hidup kami dengan ketakutan akan Tuhan supaya kami punya hikmat berkelimpahan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang terus menuntun kami untuk semakin mengerti firman Tuhan. Semakin mengerti pesan yang ingin Kau berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan. Amin. Come on anak-anak muda. Telah satu-satunya sumber dari segala. Katakan yuk dengan iman. Kau kebenaran yang selalu. Kau keyakinan. Come on. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu. Hidupku takkan sama. Kami percaya hidup kami takkan sama. Sebab Allah kita luar biasa. Engkau alasan kami Tuhan. Kaulah alasan. Mana nih suaranya jemaat Tuhan? Come on. Kaulah. Yes. Are you ready? Wow. Kaulah alasan untuk ku hidup. Hanya sekali lagi sama-sama katakan kaulah alasan. Sebab hanya Tuhan untuk ku hidup. Hanya menyenangkan. Are you ready? 1, 2, 3, go! Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan. Ku tahu sungguh. Amin. Hidup. Sekali lagi sama-sama katakan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku. Hidupku takkan sama. Sorakan haleluya. Oke, kita angkat tangan buat teman-teman yang udah bangkit berdiri. Tuhan terima kasih untuk teman-teman kami yang Tuhan kasih 1 tahun lagi. Tuhan kasih umurnya, Tuhan terima kasih. Biarlah Tuhan di tahun ini segala berkat Tuhan yang ada di tahun ini itu tercurah atas hidup mereka. Biarlah sekolahnya, pekerjaannya, kuliahnya, apapun yang mereka perbuat itu Tuhan berkati berlimpah-limpah.
Apapun masalah Tuhan yang ada di hidupnya saat ini, kami nggak berdoa biar masalah itu selesai, tapi kami berdoa biar mereka sanggup dan kuat untuk menghadapinya sama-sama Tuhan. Biar berkat itu tercurah Tuhan, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati keluarga besarnya dan pelayanan mereka semua Tuhan. Sehingga Tuhan pakai mereka menjadi alat kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak Tuhan yang sangat luar biasa ini ke dalam tangan-Mu. Sehingga apapun yang yang mereka buat dengan takut akan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan dengan iman dan angkat tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari angkat kedua tanganmu. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah kuliahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Apa yang kau lakukan dengan takut akan Tuhan akan buat berhasil. Biar Tuhan berkati segala yang kau buat. Karena Dia tahu engkau takut akan Dia. Dia tahu engkau mengasihi Dia. Dan Dia tahu apa yang kau lakukan, Dia membalas kasih-Nya. Terimalah berkat, kasih, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah. Yang dicurahkan Tuhan Bapa kita di surga. Melalui perantara Tuhan Yesus Kristus. Melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dicurahkan mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang dan sampai Dia menjemput kita. Semua yang sangat Tuhan berkati. Sama-sama katakan. Amin. Happy Sunday. God bless you.